Jadi kenapa saya ngajak teman saya juga biar ada pertanyaan dari luar kota Tasik gitu, mungkin biar keresahannya makin banyak. Kan kalau saya dari Tasik mungkin udah lumayan mengenal gitu. Ntar ya saya siapin beberapa pertanyaan. Jadi kebetulan ini desain jersey nih. Kebetulan kalau ditanya bahan jersey apa tuh kayak di tukang desain pada umumnya nama bahannya crispy gitu model bahannya. Iya. Jadi ya kenapa mengambil tema ini tuh karena saya ingin ngenalin Tasik sih, dan sebenarnya proyek saya tuh kalau udah lulus mau nambah, kan Tasik udah kehitung mau nambah 7 kota prioritas lainnya gitu, terutama Pangandaran. Kan rata-rata orang sini kalau ke pantai ya rata-rata Pangandaran. Purwokerto Salatiga karena ada banyak keluarga sih di sana. Kalau Semarang karena mama saya lahir di sana. Tegal ada saudara juga. Bandung banyak saudara dan saya lahir di sana. Kalau Tangerang karena saya kuliah di sana. Sama jadi udah mengenal juga gitu. Siapa Iya. namanya? Nama saya Carlos Thomas. Carlos. Iya. Panggilannya Carlos. Iya. Kalau itu? Teman Saya William Hermawan, dipanggilnya William. William. Iya. Iya. Betul, bisa Iya. juga dipanggil Willy. Saudara berapa? Kalau saya 3 bersaudara, saya bungsu. Ini juga 2 bersaudara dan bungsu juga. Yang lainnya udah kerja nikah. Iya. Kalau kakak saya yang pertama mau pesta nikahnya ntar Desember. Kalau kakak saya yang kedua lagi masih pacaran, tapi kadang sama saudara lainnya suka ditanya juga sih kapan nikah gitu. Tapi kalau di Tasik tinggalnya di mana, Pak? Di Perum Palem, Di BKL. yang dekat Buburuli itu. Iya. Iya. Jadi Gede-gede di sana mah. iya. Rumahnya malam mah. Iya. Jadi kalau yang pertama tuh apa ya, langsung ke apa yang ciri khasnya dulu kali ya. Kalau rata-rata di Tasik tuh yang pasti kan ada batik ya. Kalau kemarin saya survei tadi yang motifnya kayak angklung, payung sama dedaunan gitu ya. Nah, itu ya. Iya, motif payung ya. Kalau selain itu kan ada kelem gelis sama payung gelis ya. Kalau payung gelis mah bahannya yang kertas itu ya. Ada Oh iya. ada yang dari kertas, dari apa namanya? Rajutan Rajutan bisa ada, Iya. dari kain juga ada. Oh iya. sekarang udah dimodif Mm-mm. sesuai perkembangan zaman. Iya. Selain itu kelem gelis, kalau kuliner mah yang pasti nasi tutuk oncom, nasi cikur ya. Iya, banyak sih kalau Iya. ke Tasik mah. Kuliner ya. Meternya Iya. di Tapi sini. kalau kayak mie bakso Yamin itu termasuk menu khas nggak sih kalau bagi orang Tasik gitu? Kalau di Tasik mah bakso mah terkenal sih di Iya. Indonesia ya, Riz, ya. Iya. Soalnya kalau Bakso Tasik mah paling enak. iya, soalnya setahu saya kalau mie bakso Yamin manis Yamin asin tuh suka sulit dijumpai di luar kota. Soalnya kalau saya di Jakarta pasti kalau mie yang pakai kecap manis tuh dipanggilnya mie Yamin sama orang Jakarta sih. Emang yang Iya. Dan kalau di sini kan Yamin ada manis ada asin, mungkin mereka jarang ngeh gitu. Tapi cuma ada kayaknya hanya di beberapa kota aja Iya. yang kayak gitu. Di kota Iya. lain mah nggak ada. Carlos sekarang berapa tahun? Sekarang usia 22. 22. Iya. Kalau yang Sama Dua-dua juga. sama berarti. Ya? seumuran. Seumuran ya. Iya. Jadi harusnya saya udah lulus tapi telat setahun itu, makanya lagi ngambil ini gitu. Nggak apa-apa. Iya. Juga. Yang penting Hmm. bisa ini. Ntar beberapa pertanyaan lainnya. Nah jadi gini Carlos, Iya. kalau di bidang pariwisata ada tiga tiga seksi. Oh, satu destinasi. Iya. Saya Hmm. ini ekrab UMA, ekonomi kreatif. Mm-mm. Yang satu lagi bidang promosi, Mm-mm. pemasaran. Iya. Sekarang lagi nggak ada, lagi sakit. Oh, Nanti yang mau ditanyain tentang apa? Iya. Kalau misalkan yang mengarah ke ekrab nanti Bu Emma yang. oh iya. Ntar beberapa pertanyaan. Ntar. Jadi kalau Tasik kan berarti awalnya kan nyatu sama kabupaten, jadi mungkin nggak beda jauh ya sama kabupaten kebudayaannya gitu. Iya. Jadi kalau pariwisatanya biasanya apa aja kalau buat ngenalin ke orang luar kota rata-rata gitu? Apa kalau mau dikenalin wisatanya biasanya kemana aja sih? Kalau wisata di Kota Tasik itu sedikit beda dengan kabupaten. Iya. Kota Tasik kan paling punya alamnya, punya situ gede. Iya. Buatannya ada, buat ada ide, Iya. gitu. Karena di sini sebagian ada alamnya. Terus kalau di sini di Kota Tasik namanya wisata mais, yang mau ngadalinnya mais itu meeting kayak meeting, insentif, konvensi, convention, sama
Oh iya. Kalau Galunggung masuknya kabupaten ya. kabupaten. Oh iya. Jadi di sini mah objek wisatanya sedikit. Dikit. Paling rata-rata ya kalau lihat di internet apa orang lebih seneng kulineran juga sih. Iya. Yang tadi saya sebut ya ada nasi tutuk oncom, saung-saungan, cikur. Makanya Ini kan sekarang banyak hotel-hotel. iya. Salah satu yang terbaru yang Cordella ya setahu saya. Hmm. Nanti juga ada lagi yang mau bangun. Iya. Itu sebelah mana yang baru ya? Yang baru. Oh iya. Itu salah satu penunjangnya Hmm. hotel-hotel. Hotel-hotel. Objek wisata kan nggak ada Iya. sedikit gitu. Jadi mengutamakan ada apa kuliner sama paling ya kalau alamnya situ gede, kalau yang buatan mungkin ada TJ atau mungkin mau nggak mau ke mall Asia Mall kali ya. Iya. Jadi kalau misalkan kabupaten ada objek wisata warna baru kita nggak Iya. menunggu. Soalnya kami nginepnya di kota Tasik. Iya. Makanya saya pengen ngenalin aja sih biar orang-orang tahu gitu kan. Biar jadi kota pariwisata yang menarik. Biar mungkin perekonomiannya tuh bisa bertumpu kemana-mana apalagi kan mau ada Cigatas juga ya ke depannya. Walaupun belum tahu kapan gitu. Tapi kan Hmm. mungkin bisa jadi pendongkrak Iya. dengan itu. Mm-mm. Mudah-mudahan. Sama apa lagi? Terus Tasik juga kan terkenal dengan salah satunya ekonomi kreatif kalau Iya. musik payung, gelis, Mm-mm. batik, tasikan, Iya. kolom itu masuk. Oke. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau untuk Priangan Timur, Tasik mah sama saya. Will. Makasih ya Pak. Dengan Willy saya juga bukan asli Tasik. Iya. Saya orang dari luar. Yang tahu Santai saya. aja. Iya. Ya, Anda Saya juga ya. sambil ngerokok ya. Nggak apa-apa. Tahunya Tasik memang terkenal untuk wilayah Priangan Timurnya. Jadi banyak potensi ekonomi kreatif kayak gitu. Payung kan Oke. punya Tasik. Iya. Orang udah tahu bordiran kayak gitu kalau Kalau payung, iya. batik. Iya. Kalau angklung mah nggak masuk bagian Tasik, maksudnya Jawa Barat in general kali ya. Kalau angklung nih. Kita mah kalau di Angklung mah enggak, tapi masuk sih dalam Jawa Barat secara Iya. ikonnya mah. Iya. Kita mah ada Angklung Seret. Iya. Kalau kayak senjata kujang juga mungkin Jawa Barat. Iya. Ya semua mah punya. Sama ijen lebih murah. Lebih oke ya. Soalnya saya masa jersey itu belajar dari YouTube. Soalnya salah satu ownernya Mills itu sempat cerita gitu. Katanya ada brand lokal yang ini tuh nggak pure lokal gitu dalam artian tuh paket tag Indonesia doang aslinya mungkin buat di Tiongkok di India gitu. Makanya saya pengen mengusahakan full lokal gitu. Biar bisa bersaing mungkin sama Mills atau Rior atau Spek ya kalau brand lokal tuh. Sama cita-cita pasti pengen yang tinggi gitu. Nya ide bisnis saya tuh mau menyaingi mungkin Nike, Adidas, Puma walaupun ya bercita-cita dulu aja gitu. Iya. Bermimpi harus setinggi-tingginya gitu. Kalau bahannya tapi itunya Bahannya lebih suka loh. iya, namanya crispy nama bagian jersey-nya kebetulan yang kayak ambil gitu. Untuk kawan masih yang itu dulu baru ntar upgrade ke yang lebih oke gitu. Saya juga buat contoh bahannya sih kebetulan di sini. Saya pernah custom jersey juga di jersey kemarin crispy. Jadi perkiraan sih bahannya bakal kayak gini kalau yang crispy ini. Ini mah custom buat kado ulang tahun saya beberapa bulan lalu. Bahannya seperti ini sih. Soalnya sebelumnya sempat nyoba bikin dulu tapi bahannya beda. Oh bisa dong buat saya satu. Ntar sih, bisa sih. Soalnya mau saya ngasih buat konten kreator juga sih. Bisa sih. Oke sih, ntar lah tunggu tahun depan lah kalau udah jalan. Bisa kasih satu kalau mau. Iya, iya, Rumah saya. iya. Harusnya ke sini dengan membawa ini oleh-oleh ini desain saya. Nanti Soalnya belum, dipakai oleh kita. soalnya belum jadi nih. Soalnya mau dipakai buat pameran dulu. Ya bahannya crispy. Bahannya ini ya, Iya, crispy namanya tuh. ini namanya. Ini emang oke soalnya sebelumnya sempat bikin yang bahan apa gitu buat tugas. Soalnya kan nyoba bikin satu itu kurang nyaman bahannya, kalau yang crispy emang rupanya lebih nyaman gitu. Iya. Walaupun mama saya masih belum terbiasa pakai baju jersey yang kayak klub bola gitu, katanya bahannya kayak kurang nyaman mama saya tuh.
jersey yang kayak saya suka pakai yang gini-gini dia masih belum nyaman gitu. Tapi dia hanya kepo juga gimana sih, apa yang bisa dipilih gitu. Kalau rata-rata wisatawan di sini mah dari domestik ya, Iya, tapi jarang kayak kalau yang luar negeri gitu beberapa. juga cuma berapa Soalnya beberapa bulan lalu saya juga sih survei di YouTube sempat ada juga saya ngevlogin gitu si bule gitu. Saya pernah lihat gitu. Saya kayak kagum aja gitu. Makanya kadang kalau kolom komentar YouTube saya kalau ada bule-bule yang traveling ke Indonesia suka iseng aja. Kalau ada waktu coba dong mampir ke kota saya Tasik gitu. Pengen aja dikenalin gitu. Makanya saya seneng banget ya sama Tasik tuh kayak karena besar di Tasik ya jadi Bandung cuma numpang lahir jadi terlalu nyaman itu apa-apa di Tasik gitu. Kayak iya, Tasik kan asik. iya, emang asik sih. Tasik asik. Kalau pantai ya paling ke Cipatujah atau ke Pangandaran gitu. Kalau gunung ya bisa sih ke daerah Galunggung atau Udah ngajak dulu tuh. paling, udah sih paling ntar mau ngajak kuliner dia kayak mie bakso apa. Iya, di sini kan Hmm, banyak jajan malam-malam hmm. Iya, ke taman kota biasanya kan rame pusatnya. lagi menjelang hari jadi kan. Iya. Kalau ada impian saya juga ke depannya sih kalau uangnya berlebihan gitu pengen coba ngaktifin Persikotas gitu iseng aja. Kalau uang kayak berlebihan gitu. Iya, siapa tahu. Iya. Biar bisa bersaing lah di Liga 3 yang penting aktif dulu gitu kan selama ini saya kalau denger tuh kayak nggak ada berita gitu kalah sama tetangga gitu yang jersinya saya pakai kan suka ada beritanya gitu soalnya sempat ke Liga 2 juga gitu mungkin biar bisa bersaing sama Persikabo atau Persib sesama Jawa Barat gitu kadang mimpi saya sih pengen masuk kayak FIFA World Club gitu si klubnya kayak ngalahin klub-klub UEFA gitu cita-citanya walaupun bagi banyak orang sih nganggapnya halu gitu tapi ya udah iya bener jersey tadi kan ada batu kan kalau fashion itu paling kolom gelis doang ya iya. Sama ini sama banyaknya kalau di daerah Pekarjo mah baju-baju distro ya kayaknya banyak digemarin anak muda juga ya kayak pocket apa 20 itu atau apa biasanya kemarin sempat lihat tuh sempat ngantuk tuh merek House of Meat ya gara-gara diskon atau apa lah saya pernah lihat mungkin distro tapi kalau jersey masih jarang ya ini mah paling yang Zestian juga mungkin jarang orang lah sih sebenarnya paling nyempil itu di Jalan Cikalang tapi kalau ke tukang custom jersey sih sebenarnya lumayan ngantri banyak sih kayak yang di Cienteng yang multi grafika tapi custom biasanya buat yang suka main futsal atau bola sih. Kalau konsep saya kan sudut pandangnya dua. Kalau ini kalau misalnya dijual, itu tahunya kalau survei harganya berapa? Oh perkiraan kan bahannya tuh 150-an belum lagi kan biaya Desain dan lain sebagainya. kan itu udah plus desain nama baju kan 150 belum lagi biaya apa promosi saya atau biaya kasih benefit stiker atau apa gitu jadi perkiraan sih ada antara 200 sampai 220 sih iya soalnya kan suka ada quote-nya ada harga ada kualitas tapi saya belum makanya Indonesia tuh kalau lihat di YouTube juga pengen diubah mindsetnya biar beli itu karena kualitas gitu mentalnya biar makin oke gitu makanya kan yang lagi rame sekarang kayak yang hanya Tanah Abang sepi juga karena ini sih kendala masyarakatnya gitu bahasa kasarnya sih yang pakai Zeus itu sih sebenarnya kalau itu minim yang main mungkin ya kayak UMKM tetap jalan gitu iya makanya saya juga mau bantu ini dari sudut ini nggak jersey doang sih kedepannya mau kayak brand-brand Uniqlo gitu ada baju formalnya baju casual jadi orang bervariasi pakai baju brand saya gitu iya kebetulan saya mau ngasih namanya sih Thomas Universe tuh kayak universalnya gitu sub bisnisnya Thomas Wear yang untuk pakaian ini kan takut iya nah, iya kenapa namanya Thomas Universe biar kedepannya bisa punya sub bisnis lainnya kayak Thomas Tour and Traveler atau Thomas Food and Beverage gitu iya iya kalau kayak Masjid Agung Tasik tuh termasuk ikon juga nggak sih bangunan ikon ya soalnya kan julukannya banyak orang juga bilang kota santri ya ini juga iya salah satu yang kayak nges tuh biasanya yang di dekat Baso Burjo itu yang belakang Asia gitu soalnya kan zaman saya kecil suka dibilang itu orang ninja gitu soalnya kan karena pakai cadar gitu
bakso, ada santri. Iya. Keliling. Iya. Iya. Kalau kayak apa alun-alunnya tuh termasuk ikan juga nggak sih biasa sebenarnya? Iya, tapi kayaknya agak sepi ya kalau masih taman kotanya ya. Iya. Hmm. Udah. Kalau yang Dadaha juga termasuk ikon juga nggak sih? Iya. Pusat olahraga ya. Apalagi kan ada Gor Susi Susanti sebagai legenda dari Tasik juga gitu. Ini kalau Tasik kan ikon juga banyak. Kayak mungkin Roma Irama kali. Kalau di dunia selebriti gitu. Iya, atau Caca Handika iya. 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 Harus ngangkat kebudayaan. Ini yang jarang orangnya juga Tasik juga kan ada kesenian stand up juga ya kebetulan cabang Tasik komunitas. Iya. Iya, ini saya seneng stand up, seneng ngikutin di YouTube kesenian. Ini pengen nyoba tapi siapin dulu deh. Percaya dirinya gitu. Soalnya kan harus ini, kalau bisa tuh nggak boleh textbook gitu kesenian Jadi gitu. itu kan kalau stand up itu kan mengalir. Iya, sama harus ada keresahan jujur gitu. Kayak misalnya si Carlos punya apa Iya. temanya jadi Iya. mengalir Hmm. gitu. Bisa jadi buat lucu-lucu aja Iya. gitu. Bisa melintas Hmm. sama itu. Kalau yang baru-baru ini belum ada lagi ya wisata apa di Tasik paling rata-rata kafe kali ya paling banyak ya kafe. Paling tadi tuh kan ada batik, kalau menggelis, payung, paling kuliner ya. Apa kalau dikelilingin pegunungan mah bener ya Tasik mah ya. Mbak ada gunung sebelah. Iya, banyak pegunungan ya. Iya sih. Iya kan. Gunung Sabela, Gunung Carihi, Gunung Konheng. Emang banyak gunung. Tapi emang bener ada bukitnya kali zaman dulu mah. Iya. Saya kan sering main juga. Papa saya kan zaman kecil dia tinggal di Babakan Payung. Jadi sering main sama orang-orang lokal juga gitu. Jadi ngerti Tasik. Makanya kadang yang kerja di rumah saya kadang ya suka kagum sama skill bahasa Sunda papa saya karena tahu menempatkan kapan harus Sunda yang lemah, Sunda kasar gitu. Kalau papa saya sih lahir Tasik ya, hanya kebetulan kong saya tuh lahir besarnya di Bandung gitu. Kalau kalau kong saya kalau nenek dari papa saya asli besarnya tuh di Tegal gitu. Kalau mama saya emang aslinya dari Salatiga gitu. Jadi itu ya, ini kan tadi 8 kota prioritas karena ada kedekatan gitu. Iya. Jadi makanya itu yang diduluanin. Kalau udah jalan kan sebenarnya mau ada konsep request juga. Kalau customer mau request mau tema misalkan Manokwari ya udah ntar coba saya bikin juga gitu. Tapi nggak akan jadi desain rutin gitu. Tergantung orang kalau pengen rutin boleh. Oh jadi kalau tergantung orang minta ordernya apa Iya. ya? Ya, kalau yang 8 tadi kan prioritas. Kalau yang kota lainnya by order aja sih. Oh gitu. Kalau biasanya mau kerja sama apa jasa sama tukang desain di daerah tersebut, jadi saya nyari kenalan dulu gitu. Kayak di Purwokerto ada orang siapa ya udah dipercayakan sama dia untuk. Soalnya kan dia orang Purwokerto misalnya jadi udah tahu keresahannya. Kalau dibikinnya sama orang luar kan takutnya nggak ngerti gitu. Kayak orang Bandung tiba-tiba disuruh bikin yang temanya Salatiga gitu kan dia nggak ada keresahannya gitu. Apalagi yang bisa digali ya. Destroy. Kalau di Tasik tuh udah lumayan banyak kan sih kayak UMKM di bidang fashion gitu atau kuliner. Kalau di Tasik itu kayak UMKM yang kuliner atau fashion tuh udah banyak nggak sih? Banyak nih. Masih. Oh iya. Oh, Kuliner yang di sini mah ada iya. KWKT komunitas itunya. Oh iya, saya pernah nemu di internet tuh. Iya, terus lagi yang apa setiap malam minggu yang sepanjang jalan pemuda itu. Oh iya itu apa namanya tuh Mambo Kuliner. Kuliner. Iya, itu juga dulu pernah kesana dan menarik sih beragam. Taruman kuliner. Masih ada nggak sih Pak Taruman tuh? Kadang-kadang masih ada sih aktivitasnya mereka sih. Soalnya setahu saya kayaknya udah nggak ada kabar yang Pak Taruman cuma tinggal pelangnya doang gitu. Iya. Tapi untungnya saya udah pernah juga sih. Iya. Soalnya kalau UMKM juga sebelumnya pas saya semester berapa pernah ngambil
tugas tuh ke ini brand di Tasik tuh di Tasik juga yang tutup oncom. Pas saya wawancara juga dia udah udah mengindonesia, dalam arti nggak Tasik atau Jawa Barat. Kadang di luar Jawa Barat ada peminatnya juga gitu. Apalagi yang bisa digali. Kalau bangunan tuanya masih banyak nggak ya di Tasik? Jarang ya. Udah pada ganti ya. Iya, dulu kan di depan kantor itu yang Bank Mandiri itu dulu itu, tapi sekarang udah berubah. Hmm. Yang di belakang kantor kita Hmm. yang di Taman Kota itu belakang gedung KPPI Hmm. itu buka. Hmm. Hanya berapa kalau bangunan Iya. tua di sini nggak banyak. Soalnya nggak kayak di Jawa Di ya. depan Sunda Iya. itu dia. Karena kalau di Jawa kayaknya bener-bener dilestarikan gitu. Iya. Menarik sih ya, kan tadi kafe, kolam gelis, payung, tutup oncom, tikar, gitu, angklung. Kalau ini dapat referensi dari dosen, coba desainnya itu dikasih kulinernya gitu. Iya, banyak Iya sih. kulinernya pasti. Buat ditaruh di baju sih, walaupun nyeleneh tapi menarik sih. Apalagi yang bisa diganti? Ada pertanyaan nggak? Siapa tahu William ada keresahan gitu. Bisa ada penasaran lu sama Tasik gitu. Atau William punya rasa penasaran Tasik tuh gimana sih, kan sebagai orang Jakarta gitu yang baru saya pertama kali ajak gitu. Oh, ini kan di Tasikmalaya itu yang kurang berkembang itu di bidang apa? Yang kurang berkembang. Maksudnya berkembang dalam apa? Iya, apa aja yang kurang berkembang maksudnya yang lagi nggak jalan gitu, maksudnya kayak nge-stuck gitu, ngejebak gitu, kayak nggak bisa maju gitu. Siapa tahu bisa bikin maju ke sana. Nah, siapa tahu William sebagai orang luar kota yang baik hati gitu. Apa ya yang ini semuanya Seimbang Oh, ya. maju ya, bagus ya. Manjungnya seimbang gitu ya. Nggak ada yang menonjol gitu. Iya, berarti Oh, sih maksudnya semuanya aja dikasihkan. iya, kalau memang ada yang lebih, ada yang kurang, tapi rata-rata mah pasti kan tumbuh bareng bersama. Iya. Maju berarti. Berarti kalau berkembang lah. berarti Priangan Timur kan Tasik yang ini. kayak pusatnya lah. Soalnya kan kalau saya dengar dari orang atau apa pasti Tasik itu kayak ibu kotanya Priangan Timur, kayak orang Banjar, Ciamis pasti nyarinya ke sini. Berarti rata-rata orang ke Tasik tuh yang luar kota karena bisnis atau yang pariwisata, bisnis ya. Mungkin kayak investor atau mau apa ya. Tapi kalau pabrik banyak juga nggak sih di sini? Pabrik ini ya. Kalau yang saya tahu tuh ada teman saya juga yang punya pabrik sabun itu yang Sabun Agung. Kemudian teman sekolah saya juga yang saya tahu sih paling pabrik plastik yang Dolar ya. Dolar, Sabun Agung sama apa lagi ya biasanya. Paling itu bidang-bidang begitu ya pabrik di sini ya. Apa lagi? Kalau event-event ke daerah, kalau event-event juga rutin banyak nggak sih kalau di sini? Banyak sekarang, apalagi sekarang menghadapi ini apa hari ulang tahun kota Iya. Tasik. Rangkaiannya kan udah mulai berjalan. Ya, yang bikin saya kagum tuh kebetulan Tasik seumuran saya juga gitu kotanya itu sendiri. Sama-sama 2001 gitu. Jadi ada kesamaan itu. Hanya 27 hari puncaknya. Masih di sini nggak? 27 udah pulang lagi sih, soalnya Sabtu Minggu udah pulang. Sabtu atau Minggu udah pulang ke Iya. Serpong. Terus balik lagi ke sini kapan? Kalau saya sih Desember sih. Tergantung Carlos. Kalau saya sih Desember Kalau ya. sini nanti bawa jersey. Bisa. Oleh-oleh ke saya Tasik. Boleh ya. Saya punya dua Oh iya, jersey. iya, maksudnya saya selama yang saya jalan-jalan ke Tasik sini mau apa aja oleh-oleh yang menurut saya bagus itu dibawa ke sini ya. Soalnya saya ada cuma tinggal di rumah. Mungkin William bisa jadi oleh-oleh ke keluarga yang di tangan, kayak nyeritain Tasik tuh gimana sih, kayak positifnya apa, negatifnya apa, mungkin William bisa ini biar orang tuh ada gambaran gitu. Karena kan masih kurang ya kayaknya kalau orang Jabodetabek, tapi kadang kalau orang Jabodetabek kalau ditanya Tasik katanya terkenal tukang kredit gitu. Iya. Kalau lihat di internet brandingannya gitu nggak tuh. Ya, kredit dulunya orang Tasik. Iya. Sekarang kan berkembang di sama orang mana kan. Iya. Dulunya itu kredit itu orang Tasik. Iya. Untung deket tempat ini sama Carlos. Iya. Soalnya kalau kata kakak saya ada satu lagi, tapi itu buat yang di kabupaten yang di Jalan Ahmad Yani ya. Berarti ini yang paling tepat. Nah, kalau yang ini yang kota punya, kalau yang Ahmad Yani katanya yang kabupaten ya. Iya, Oh, iya. kabupaten itu mah. Tapi kalau budaya sebenarnya emang nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh. Hanya kebetulan kalau kabupaten mungkin wisata alamnya bisa lebih banyak karena luas dan ini. Luas kalau ada Tasik kan 39 kecamatan. Iya. Kalau ini kan hanya 10. Kalau nggak salah saya nemu info tuh katanya ada pemekaran juga ya kabupaten tuh. Tasik Selatan.
Iya. Selatan. Tapi kan perlu itu Iya. proses, perlu ada biaya dana yang tinggi. Hmm. Makanya kan kalau Tasik Selatan sih sempat survei sih liburan kayak ke apa namanya tuh, saya lupa nama pantainya tuh. Kita ikan Cipatujah, Depannya Cipatujah sih saya suka. Mangkaulan, Sindangkerta. Sindangkerta nggak tuh, survei ke sana kulineran. Nah kalau diterusin bisa ke Pangandaran juga. Tembus sana. Iya. Makanya menarik. Paling situ. Apalagi? Paling kuliner ya sebenarnya yang kalau saya, soalnya kalau sama mama saya sama teman kantornya kalau ajak jalan pasti ke yang kafe-kafe. Berarti orang tua di sini. Iya. Di Tapi sini Tasik. iya, Ayah dulu semua di di Tasik semua. Kebetulan kalau kuliner kafe rata-rata kebanyakan ke kabupaten soalnya paling banyak sih. Kalau di sini sih ada ya, tapi mungkin nggak sebanyak kabupaten. Apa yang digali? Apalagi kak kebudayaan kan itu kalau bidang olahraga juga berkembang juga ya kalau di sini. Iya. 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 Kayaknya jarang denger gitu, kayaknya olahragawan dari sini kita tahu dunia olahraga dari Tasik kayaknya agak jarang ya. Banyak ya sebenarnya. Iya. Iya. Kayaknya kalau pemuda dari Tasik ya pasti banyak juga kayaknya yang bercita-cita gitu masuk ke Persib gitu kan, biasanya kalau Jawa Barat gitu. Iya. Apa paling itu sih bentar ya. Dia rumah di mana Jakartanya? Daerah mana? Pademangan, Pademangan. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya. Saudara? Sana Punya aja. satu toko. Oh, satu cowok. Iya. Saya anak kedua. Tapi asli orang sana. Saya aslinya Jakarta. Kalau cemilan khas Tasik tuh ada apa aja kan? Kalau tadi yang makanan berat udah saya mention gitu biasanya. Kalau yang ringan-ringan paling rengginang ya biasanya. Rengginang ada di sini banyak. Nah, atau Banyak di Tasik sama hampir Jawa Baratan hampir sama-sama. hampir sama ya, berarti kayak kicimpring juga Iya ya. ada di sini Iya. di sana. Iya. Jadi bingung. Bingung. Kalau Jawa Baratnya nggak beda jauh ya, mau dari kayak Bandung, Tasik, Bogor atau Sukabumi hampir sama. Soalnya kalau orang Minang kayaknya udah mulai menasional sih, kan suka ada joknya tuh kalau lagi lebaran, kalau lihat kelengkongan kalau dibuka ke orang Minang gitu. Iya kan joknya biasanya gitu. Paling itu ya. Trennya. Kalau Anyaman mah agak jarang ya, kalau Tasik kotanya lebih ke kabupaten ya pengrajinnya. Ada juga sih. Iya. Tapi ya kalau di Raja Pola itu sebenarnya dari sini ya. Iya. Ya. Ada. Iya. Kalau di Tasik tuh seingat saya tuh ada namanya toko Kumala apa yang seberangnya Mayasari tuh yang jual anyaman biasanya. Oh iya ada. Ya itu biasanya kalau di Tasik kayak ngasihnya langsung ke toko Kumala Ada gitu. banyak tuh. Bukan Mayasari. Oh iya. Mayasari terus di dekat situ tuh ada juga Di mana Aris dekat Bis Damri. Bis Damri yang Sebelah laundry. oh iya. Itu juga Oh ada. iya. Terus yang apa di apa dekat Simpang 5 itu ada. Oh iya. Banyak toko yang Banyak itu ya. mah. Kalau yang Tasik mah sok jalan-jalan Iya. nanti Itu ya. Kalau toko oleh mah paling yang kayak Anyaman itu atau enggak? Yang udah punya pacar belum? Udah punya apa? Pacar? pacar. Belum. Apa? Saya belum Lagi ini. ada penghasilan cukup. Kalau ada penghasilan baru jadi gitu. Iya. Kalau ini Saya juga masih single sih, 22 tahun single. Bulan. Karena konsep saya tuh kalau udah berpenghasilan baru oke lah berpasangan, soalnya nggak mau merepotkan orang tua gitu. Ya. Kalau nikah mah udah harus mapan. Iya, lebih enak gitu sih. tapi ada yang di keceng-keceng gitu. Turun sekolah, turun halus, kuliah. Kenapa? Ada yang suka. Ada yang suka gitu. Dulu masih Iya, mau mau. aja. Aja. Ya paling kalau teman-teman ada saya tahu siapa teman yang benar-benar support itu kuliah teman-teman angkatan awal gitu. Paling juga ya kalau zaman sekolah sih paling dijodoh-jodohin kadang tuh. Apa? Enggak sih. Jadi itu saya sebutin nama temennya yang pernah ketemuan gitu biar Carlos makin juga sama teman kuliah. Iya. Kalau saya terbuka sama siapa aja. Iya. Oh Carlos kenapa lebih tertutup gitu? Kayak introvert gitu ya kalau nggak salah. Apa ya? Kadang Penyendiri gitu. kadang lebih nyaman sendiri, tapi kadang kalau ketemu teman sih oke, tapi kalau lagi bareng keluarga gitu kadang kendala saya agak canggung nyapanya gitu. Berarti
kayak teman dekat sekarang ini. atau yang dekat tuh bisa ya. ajarin dia gimana cara gitu sama teman, jadi kalau ada apa-apa nggak ngerti nanya, ada banyak teman gitu. Iya. Tapi kalau ketemu, iya. Kalau ketemu teman dalam rangka emang pengen ketemuan sih oke-oke aja. Tapi kalau lagi di waktu yang kurang tepat ya, kalau lagi bareng orang tua atau gimana tuh suka kayak ada kaku gitu gimana ya nyapanya. Walaupun ya udah tinggal nyapa aja sih sebenarnya. Kalau Jakarta itu di sana apa kos apa punya Ngekos sih di Tangerang. Engkos. Ngekos. Di Gading Serpong Iya. Tangerang. Gading Serpong. Iya, kebetulan kalau dia emang ada hunian gitu di Tangerangnya juga sama di Jakarta. Siapa? Si William ini. Berarti ke sini naik apa? Ada supir sih yang bantu. Supir langganan jadi biar fleksibel nggak tuh. Jadi udah ada langganan yang bisa nganter jemput Iya. kapan dan dimana saja. Iya, biar hemat biaya juga gitu. Paling itu aja ya. Hmm. Nanti aja ditunggu ya Bin, Oh, iya. hadiahnya. Iya. Paling Kalau cuma soal itu mau masuk kapan aja boleh, soalnya suratnya kan udah dikasih, maksudnya kalau mau masuk kapan aja. paling ntar lah. Gak usah pakai surat lagi, tinggal masuk aja. Soalnya udah ini kan. Iya. Paling ntar coba lah. Jadi bisa langsung masuk ya. Paling coba lah kalau ada kesempatan Desember coba hack ini. Set nomor. Oh Biasanya iya. minta nomornya. Toh. Iya. Hmm. Coba set nomornya. Kalau boleh masuk ya bebas lah, saya bisa ikutin. Tapi kalau maksudnya kalau ada larangan gitu ya susah soalnya. Coba set Tapi nomor. udah ada. Oh iya. Coba set nomornya dulu kali ya pihak Oh ini. kayak 08112 08112 117 117 110. 110. Atas nama siapa ya? Abdi. Ntar lah kalau sempat mungkin Desember coba bawa di sana. Soalnya saya udah bantu-bantu juga sih, apa mau coba kirim ke konten creator itu, kebetulan dia emang kontennya main game bola gitu. Depan sama belakang. Artis. Artis ya. Iya. Pariwisata. Dinas pariwisata. Iya. Oke. Nah ini bukan masuk. Nah, Nomor Abi 0813 0813 400 400 27 27 176 176. Kalau di sini mah apa ya? Kalau masalah bahasa biasanya Sundanya beda-beda ya, kadang logatnya kalau di sebenarnya ya. Kalau bahasa mah ya Sunda. Soalnya nasionalis, iya. jadi bahasanya mengikuti. Iya. Soalnya kan kalau saya belajar di kontennya Guru Gembul, justru kenapa di Sunda tuh ada Sunda lemas, Sunda kasar. Katanya dipengaruhi kerajaan Jawa bilangnya tuh. Oh gitu. Jadi kan kalau di Jawa emang ada kebudayaan yang bahasa lemas, bahasa kasar. Ya, ada promo ini, Iya. promo ini. Makanya di Sunda pun ada gitu. Makanya kalau ditanya saya bisa bahasa Sundanya bisa, tapi kendala ininya tuh jadi nggak bisa ngomong tuh kendala sopan dan Iya, kasarnya. pantas apa tidaknya ya. Makanya kalau di dalam hati, kalau di mindset saya, kalau udah bisa Sunda lemes tuh bagi saya tuh dia udah level dewa gitu, udah kayak udah saya agung-agungin, wah keren kamu. Walaupun kalau di lingkungan teman karena ada Sunda kasarnya. Emang gak suka selfie gitu kayak ngajar. Makanya saya sukanya penampilannya kayak topeng gitu. Oh gitu. Itu aja. Apalagi. Jadi dari aktornya Di itu luar negeri. Di luar negeri. jarang sih sekarang di sini nggak covid, paling sekali doang. Ke Singapura, Malaysia, Hongkong, Macau. Cita-cita jadi aktor Dokter Strange sih atau Apa ya? superhero gitu-gitu ada sih kalau misalnya saya keluar negeri. Kalau ke ini LNC. LNC sekarang apa tuh? Korea, Bukan ke Chinese itu belum. China. Taiwan. Oh lagi nggak ada, lagi belum ada itu. Belum ada. Ini menarik. Sama mau nanya juga, kalau rata-rata orang yang wawancara di sini tuh biasanya temanya seputar apa ya? Banyak. Ya. Oh, ya, pariwisata. Ekonomi Ekonomi kreatif. kreatif Ada ya. yang budaya, Iya. banyak tergantung Iya. itunya. Si Carlos, Tinggal. apa yang diambil Ya, gitu. udah lumayan sih wawasannya, tinggal ntar nyampe rumah coba saya bikin sketnya buat dibawa ke tukang desain di Tangerang. Iya, coba. Jadi emang konsep pengerjaan saya tuh saya bikin sketsa kasarnya, ntar coba dibawa ke tukang desain di final designing gitu. Udah bos. Di tahun ke Jakarta nih namanya. Iya. Iya, di kontaknya. Ya kita ngobrol-ngobrol. Iya. Jalan-jalan bareng. Iya. Makanya lagi seneng jersey kan ini
kalau lagi waktu senggang aja. Iya. Kalau ada waktu senggang. Makanya kan konsep bisnis saya tuh, jadi benefitnya tuh baju kan udah pasti orang beli baju tapi dikasih bonus stiker mungkin 3 atau 5 gitu, sama ada kayak postcardnya gitu, deskripsi mungkin tentang tastiknya, tentang si bajunya mah. Jadi ada nilai Iya. plusnya ya di balik. Sama dikasih ada fotografinya. Harapan saya sih bukan sekedar pakai doang, tapi bisa di collectible gitu, di koleksi bisa, tapi harus dipakai juga gitu. Kalau nggak dipakai ya sayang juga gitu. Kalau sepatu kan kalau disimpan doang di koleksi takutnya ngelupas gimana gitu. Itu mah pakai ya. Iya, makanya harus sering dipakai juga gitu. Makanya kan lagi lumayan ngetrennya kayaknya belakangan, tapi jersey yang model retro gitu desainnya tuh. Kalau saya mungkin modelnya yang mungkin lebih ngikutin zaman gitu. Makanya kalau yang retro agak sedikit sulit sih, bahannya mungkin agak beda atau motifnya. Makanya kalau dibawa ke tukang desain pasti referensinya tuh yang atau pihak saya atau pihak tukang desain pasti yang lebih modern itu, yang kekinian. Makanya jarang juga sih yang request model-model retro sih. Ya. Paling itu aja sih. Iya. Dan Iya. semuanya. Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih Bu atas jawaban